Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Hari ini kita mencoba untuk belajar kembali, ya, tentunya dalam kondisi yang berbeda. Pembelajaran yang disetting dari jarak jauh untuk mata pelajaran fisika kelompok teknologi dan rekayasa kelas 10. Materi ini khusus untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Gunung Putri kelas 10 elektro 1, 2, dan 3, dan 10 IL 1. Adapun materi kita pada hari ini adalah mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Dan tentunya materi ini dibuat dalam rangka menekan penyebaran virus corona COVID-19. Selalu tetap di rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendadak. Baiklah, kita mulai materi pada hari ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu apa sih yang dimaksud dengan getaran? Oke, di sini Bapak akan berikan beberapa contoh benda-benda yang bergetar. Kita mulai dari yang pertama adalah penggaris. Ini seperti mainan kalian dulu ketika SD SMP, taruh di meja, tekan ke bawah, kemudian lepas, maka penggaris akan bergetar. Begitu juga kalian juga suka main gitar, ketika senar dipetik, maka dia akan bergetar. Bergetarnya dia akan bergerak naik turun atas bawah. Begitu juga dengan ketika kalian naik motor. Ya, ketika kalian naik motor, apalagi kalau ada penumpang, ya, motornya itu dia akan bergerak atau terasa jut-jutan naik turun atas bawah, apalagi kalau jalannya rusak. Ini juga ada sebuah bandul. Bandul, awalnya bandul itu diam, dia ada di titik A, kemudian kita kasih simpangan di E, kemudian kita lepas, maka dia akan bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya sampai akhirnya dia kembali berhenti di titik A. Itu bandul bergetar. Pegas juga sama, asalnya dia ketika diberi beban ada di titik A, ya, tarik ke B, set, maka dia akan bergerak naik turun, naik turun, naik turun. Bentuknya itu seperti ini. Itu kita katakan bahwa pegas bergetar. Garis, gitar, suspensi, bandul, dan pegas. Dari kelima contoh tadi ada sebuah kesamaan, bahwasanya ketika benda bergetar itu gerakannya bolak-balik. Ya, sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang namanya getaran adalah gerakan bolak-balik sekitar titik keseimbangan. Di sini ada tambahnya titik keseimbangan. Mana titik keseimbangannya? Nih, kalau dia sebuah penggaris, keseimbangannya itu di B, kondisi awal, tidak diam. Kalau dia senar, tidak lurus sebelum dipetik. Suspensi, ya, pada saat sedang diam, ya, tidak bergerak naik turun. Kemudian kalau dibandul di mana? Nih, pada saat di titik A. Pegas di mana? Nih, titik A kapital. Ya, jadi ada tambahannya. Jadi getaran itu adalah gerakan bolak-balik sekitar titik keseimbangan. Karena tidak semua benda yang bergerak bolak-balik disebut benda bergetar. Jadi benda bergetar itu punya yang namanya titik keseimbangan. Oke. Berikutnya yang pertama, gerakan satu getaran. Yang mana sih atau gimana sih satu getaran? Nah, cuman kita batasi tidak pada semua benda. Yang kita pelajari hari ini hanya untuk getaran pada bandul dan nanti pada pegas. Oke, sekarang perhatikan. Sebuah bandul ketika belum diapa-apain, ya, itu posisinya kan ada di B, di diam, di kesetimbang, Kemudian kasih simpangan ke A, geser. Nah, ini kasih simpangan. Jika kita memindahkan posisi yang asalnya di B, kemudian K, itu sebenarnya kita kasih simpangan. Kalau bandul simpangannya itu dalam sudut. Di simpangan itu mempunyai sudut tertentu. Kemudian kita lepas, maka bandul akan bergerak ke B, C, B, dan kembali lagi ke A. Maka kita katakan bandul sudah menembus satu kali getaran. A, B, C, B, A. Itulah satu getaran. Kalau mulainya dari titik C, maka C, B, A, B, C. Itulah satu getaran. Kalau mulainya dari B, tapi gerakan ke kanan, maka B, C, B, A, B. Itulah satu getaran. Kalau mulainya dari B, tapi ke kiri, maka B, A, B, C, B. Nah, itulah satu getaran. Pada pegas juga sama. Di sebuah pegas ketika diberi beban, ya, kondisi timbangnya itu di sini di titik A. Ya, kita kasih simpangan, simpangannya jaraknya. Maka posisinya akan ada di B. Kemudian dia lepas, maka dia akan bergetar. Yang jelas dia posisi bergetarnya dari A, B, C, B, A. Nah, itulah satu getaran. Ya. Jadi dari sini mungkin bisa dipahami ya. Jadi kalau nanti diminta untuk menunjukkan satu getaran, kalian harus sudah tahu dan paham.
Kemudian ketika bandul atau pegas bergetar, ya akan timbul getaran besaran-besaran pada benda-benda tersebut. Ya, kita mulai yang pertama, bandul dulu. Bandul, ya, ini sebenarnya sudah dibahas ya. Awalnya kan dia setimbang di P. Kita kasih sudut tertentu. Ya, nah ini sebenarnya kita barusan memberikan simpangan. Di simpangan itu apa sih? Kalau pada bandul, simpangan itu bisa dinyatakan sebagai sudut tertentu terhadap titik kesetimbangan. Ya, sudut tertentu terhadap titik kesetimbangan. Kalau bandulnya adanya di sini berarti sudutnya kecil. Di sini semakin besar, di sini besar, di sini semakin besar. Itulah simpangan. Ya, kalau simpangannya maksimum, maka nanti disebut sebagai amplitudo. Jadi itulah besaran yang muncul pada saat ketika benda bergetar simpangan. Kemudian yang berikutnya, ketika bandul bergerak dari A ke B, ke C, ke B, ke A, atau ketika bandul menempuh satu kali getaran, seperti ini, itu perlu waktu kan? Nah, waktu ini yang disebut sebagai periode. Jadi periode adalah apa? Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran. Periode selalu diiringi dengan frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi ini secara umum saja, frekuensi menyatakan banyaknya. Ya, dalam waktu tertentu. Kalau bicara getaran, berarti banyaknya apa? Banyaknya getaran dalam satu sekon. Ya. Pada pegas juga sama. Jarak A ke B, nah, kalau pada pegas dia bukan sudut, kalau bandul sudut simpangannya. Tapi kalau pada pegas dia jarak A ke B itu bisa dinyatakan dengan jarak. Ini simpangan. Ya. Kalau simpangannya maksimum mentok di B, maka A ke B itu kita sebut sebagai amplitudo. Ya, jadi itu besaran-besaran pada gelombang. Nah, hubungannya sekarang. Nah, frekuensi tadi kita sudah tahu banyaknya getaran dalam 1 second. Nah, ini dinyatakan secara umum dalam persamaan F sama dengan N per T, di mana frekuensi adalah Hertz satuannya, N banyaknya getaran, dan T adalah waktu satuannya second. Sementara hubungannya dengan periode apa? Periode adalah kebalikan dari frekuensi, atau T sama dengan 1 per F, atau bisa juga dinyatakan F sama dengan 1 per T. Ya, contoh. Sebuah bandul dalam 1 menit mampu bergetar sebanyak 30 kali. Tentukan periode dan frekuensi getaran bandul. Oke, 1 menit apa? Waktu. Tapi ingat, waktu itu harus dalam second. Jadi 1 menit berapa second? 60 second. 30 kali menyatakan apa? Sebanyak, berarti banyaknya. Oke, nah, ini waktu 1 menit 60 second. N tadinya banyaknya 30. Ditanya berapa frekuensi dan berapa periode. Rumus frekuensi umum adalah N dibagi T. N-nya tadi adalah 30, T-nya adalah 60. 30 bagi 60 sama dengan 0,5 Hz. Jadi frekuensi getaran bandul adalah 0,5 Hz. Kemudian ditanya berapa periode? Periode itu kebalikan dari frekuensi. Ya sudah, 1 dibagi 0,5 berarti 0,5 itu kan tadi frekuensinya. Itu sama dengan 2 second. Jadi periode getaran bandul adalah 2 second. Oke. Contoh 2. Pegas. Sebuah pegas mengalami getaran sebanyak 60 kali dalam waktu 3 menit. Tentukan periode dan frekuensi getaran. Di sini kita punya 60 kali. Oke, apa itu 60 kali? Ya, 60 kali itu adalah N, banyaknya. Ya. Kemudian di sini kita punya 3 menit. Jangan lupa, 3 menitnya dirubah ke dalam second. Berapa second? 3 menit dikali 60. Jadi 180 second. Ya. Oke, sekarang kita tulis yang diketahuinya. Oke, nah ini N-nya 60 yang tadi, kemudian T-nya 3 menit, jangan lupa kali 60, jadi 180 second, ditanya frekuensi dan periode. Sama seperti tadi yang bandul ya, bahwa F sama dengan N dibagi T, sama dengan N-nya adalah 60, T-nya adalah 180, jadi sama dengan 1 per 3 Hz. Ya, jadi frekuensi getaran bandul adalah 1 per 3 Hz. Berikutnya periode. Periode sama seperti tadi, adalah kebalikan dari frekuensi atau 1 per F, jadi sama dengan 1 dibagi 1/3. Ya, itu 1/3 berarti kan 1 dikali 3 per 1, jadi sama dengan 3 second. Jadi periode getaran bandul adalah 3 second. Oke, mudah bukan? Oke, materi lagi. Sekarang kita akan bicara getaran spesifik khusus, yaitu pada bandul. Ya, nanti juga kita akan bahas getaran pada pegas. Ya. Jadi kalau kita bertanya,
kalau sebuah bandul bergetar, ya, maka dia akan memiliki periode. Kira-kira faktor apa saja, ya, yang menentukan periode getaran pada bandul? Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu besaran-besaran apa saja sih yang ada pada bandul. Oke, kita lihat. Kalau kita punya sebuah sistem bandul, maka kita di sini akan melihat ada yang namanya tali. Nah, tali itu dinyatakan dengan panjang. Maka besaran pada suatu sistem besaran bandul itu yang pertama adalah panjang tali, simbolnya L. Ternyata selain tali ada beban. Beban itu dinyatakan dengan M-nya, masanya. Jadi yang kedua adalah massa beban bandul atau M. Jadi kalau pada bandul cuma ada dua besarannya, yaitu panjang tali dan massa beban. Oke, nah dari kedua besaran ini kira-kira berpengaruh nggak sih terhadap periode getaran bandul? Ternyata berdasarkan hasil percobaan, periode getaran bandul itu hanya dipengaruhi oleh panjang tali saja. Dan ini dinyatakan dengan persamaan T sama dengan 2P akar L per G. Di sini ada M nggak? Tidak ada. Ya, tidak ada M di sini. Kalau frekuensinya sama seperti biasa, kebalikan dari seperti ya, kebalikan dari periode. Sehingga sama dengan seper 2P akar G per L. Kita kembali ke sini, periodenya hanya ada L saja. Ini artinya apa? Periode getaran bandul hanya dipengaruhi oleh panjang tali. Ya. Perlu diperhatikan bahwa dalam persamaan tadi, ya, tidak ada besaran M. Ini artinya massa tidak berpengaruh terhadap periode getaran bandul. Berapapun massa yang digunakan, asalkan panjang tali tetap, maka periode getaran akan sama. Kita pakai panjang tali misalnya 1 meter, bebannya pakai yang 1 kilo, ya, periodenya T. Pakai yang 2 kilo, periodenya juga T juga. Selama panjang talinya tetap, maka periodenya tidak akan berubah. Ini penting, ya. Oke, contoh. Sebuah bandul dengan panjang tali 40 cm dan beban 250 gram bergetar. Tentukan periode dan frekuensi getaran bandul. Diketahui percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Oke, di sini ada 40 cm tali, berarti panjang ya. Jangan lupa dirubah ke dalam meter. Dan ada beban 250 gram. Ya, berarti sini apa? M. Oke. Diketahui L, panjang tali 40 cm, 0,4 meter, kemudian massa 250 gram, 0,25 kg. Walaupun nanti ini sepertinya massa ya, kalau periode tidak akan dipakai ya, karena kita sudah belajar tadi bahwa periode getaran bandul tidak dipengaruhi oleh massa. Jadi kita lihat nanti benarnya. Oke, rumusnya adalah T sama dengan 2Pi akar L per G, sama dengan 2Pi akar L-nya berapa tadi? 0,4, masukkan 0,4, dibagi G-nya berapa? 10. Jadi sama dengan 2Pi dikali akar 0,4 bagi 10 itu kan berapa? 0,04. Sama dengan 2Pi kali akar dari 0,04 adalah 0,2. Ini sama dengan 0,4 pi second. Jadi periode getaran bandul adalah 0,4 pi second. Ya, mudah kan? Nah, kemudian ditanya berapa frekuensi. Ini mudah sekali karena apa? Frekuensi itu adalah kebalikan dari periode. Jadi 1 dibagi 0,4 pi sama dengan 2,5 per pi hertz. Jadi frekuensi getaran bandul adalah 2,5 per pi hertz. Kita lihat di sini bahwasannya M yang 0,25 kg tidak kita gunakan sama sekali. Betul ya? Tidak ada kita menggunakan 0,25. Ini artinya apa? Massa tidak berpengaruh terhadap periode dan frekuensi getaran bandul. Oke. Berikutnya adalah getaran pada pegas. Jadi faktor apa sajakah yang menentukan periode getaran pada pegas? Kita tahu bahwa kalau kita memiliki sebuah sistem pegas, maka dia akan terdiri atas yang pertama pegas itu sendiri. Ini ya, yang mana kita tahu bahwa pegas itu berbeda-beda karakteristiknya. Ada yang keras, ada yang lembut. Nah, itu dinyatakan dengan sebuah besaran yang namanya adalah konstanta pegas. Ya. Yang kedua, pegas diberi beban. Nah, beban ini berarti sebuah besaran yang dinyatakan dengan M, massa. Oke, jadi dari kedua besaran yang ada pada pegas ini, kira-kira keduanya ini berpengaruh nggak sih terhadap periode getaran pegas? Ya, ternyata berdasarkan hasil percobaan, periode getaran pada pegas hanya dipengaruhi oleh konstanta pegas ya dan massa pegas. Jadi ternyata dua-duanya ini berpengaruh ya, konstanta pegas dan massa pegas juga berpengaruh. Massa beban pegas ini berpengaruh dan itu dinyatakan dalam persamaan T sama dengan 2Pi akar M per K
K. Jadi M-nya ada, K-nya ada. Ini berbeda dengan pada bandul tadi. Jadi kalau tadi bandul hanya ada L saja, masanya tidak ada. Tapi kalau pada pegas ternyata dua-duanya berpengaruh. Ya, menyatakan dalam T sama dengan 2pi akar M per K. Frekuensinya adalah 1 per T, jadi sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Tinggal dibalik saja. Di mana T adalah periode getaran pegas, satuannya second, M adalah massa beban pegas, ya, kilogram satuannya, kemudian K adalah konstanta pegas, Newton per meter, ya, dan frekuensi adalah Hertz satuannya. Contoh, sebuah pegas dengan konstanta 40 Newton per meter diberi beban 10 kilo dan dibuat bergetar. Tentukan periode dan frekuensi getaran pegas. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini cukup jelas saya pikir ya. Di sini disebutkan konstanta 40 Newton per meter. Kemudian diberi beban 10 kilo. Berarti di sini adalah massa. Jadi ini adalah K, yang ini adalah M. Ya. Diketahui K-nya 40 Newton per meter yang tadi, masanya M sama dengan 10 kg. Ditanya berapa frekuensi dan berapa periode. Oke, langsung saja. T sama dengan 2pi akar dari M per K. Masukkan 2pi akar dari M-nya adalah 10. Ya, 10 ini sudah kilogram, jadi tidak perlu dirubah. Dibagi dengan 40 konstantanya. Ya, jadi sama dengan 2pi akar dari 10 per 40. Ya, berarti 1 per 4 atau 0,25. Sama dengan 2pi kali akar dari 0,25 itu adalah 0,5. Sehingga 2 dikali 0,5 itu kan 1 ya, 1 pi. Atau pi saja. Jadi periode getaran pegas adalah pi second. Ya, atau 3,14 detik second. Jadi periode getaran pegas adalah pi second. Ya, frekuensi sama dengan 1 per T. Ya, 1 dibagi, periodenya berapa tadi? Periodenya adalah pi, berarti 1 per pi hertz. Ya, jadi frekuensi getaran pegas adalah 1 per pi hertz. Cukup, itu saja juga nggak apa-apa. Oke, itu materi mengenai getaran. Kita lanjut lagi nanti materi berikutnya, yaitu mengenai gelombang. Tetap di rumah saja sambil belajar fisika. Mudah bukan?